saya pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Apa sepupu kan? Sepupu dari Beda Mbak. Oh beda Mbak. Sudah benar semua datanya yang dituliskan sesuai KTP mboten? Iya. Ada yang salah nanti ditambahkan. Oke, sudah ya. Iya. Oke, kita bisa mulai ya. Yang mau dokumentasi Mas Mbak silahkan boleh. Untuk data pribadi dokumentasi silahkan diperbolehkan. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat iman Islam, ihsan. Hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan Mbak Ave. Iya. Bacanya gimana nih Mbak? Aksve Verga Anardianto. Oke, agak susah. Takut salah lah nyebutnya. Tapi biasa dipanggil Mbak Ave ya? Iya. Baik. Mbak Ave hari ini datang ke Mualaf Center Yogyakarta. Ini asalnya dari Madiun, betul ya? Iya, Madiun. Tinggal di Madiun? Madiun. Lahir di Madiun, besar di Madiun. Di Madiun. Asli Madiun. Datang ke sini niatnya untuk mau mualaf masuk Islam ya? Iya. Saya tanya dulu, apakah atas keinginan Mbak Ave sendiri? Iya. Ada paksaan? Tidak ada. Gak ada yang maksa ya di sini ya? Gak ada. Baik. Sudah yakin? Sudah mantap? Sudah. Baik, kita mulai ya. Nanti jenengan baca suratnya ini ya. Iya. Ini nggak usah dibaca sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Jenengan mengikuti setelah saya nanti. Iya. Gitu ya? Oke. Sudah paham gitu? Sudah. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Aksve Verga Anardianto, tempat tanggal lahir Madiun 19 Maret 2003. Pekerjaan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah atau 27 Januari 2024. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Aksve ikuti saya pelan-pelan ya. Nggak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik. Gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah.
Bisa dilanjutkan ya, sedikit lagi ya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Amin, amin, ya Pak. Alhamdulillah. Selamat. Selamat ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sudah selesai. Sangat singkat. Tadi baca paling 5 menitan ya. Iya. 5-10 menit, nggak nyampe. Tapi ini jadi awal untuk Mbak Akfe yang selanjutnya sudah harus menjalani kewajiban sebagai seorang muslimah yang sudah memeluk Islam sebagai keimanan. Sudah tahu ya, nanti kalau orang Islam tuh sholat 5 waktu, sampun ya, sudah tahu. Ini hanya sebagai pintu pertama. Yang selanjutnya ada hal-hal lain yang harus Mbak Akfe lakukan, belajar, gitu ya. Dalam Islam itu ada rukun Islam. Yang pertama syahadat, baru saja dilaksanakan. Setelah itu sholat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, keempat haji, zakat, yang kelima haji. Ini tadi yang pertama sudah syahadat. Nanti setelah ini sudah wajib menjalankan sholat. Yang wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini 5 waktu jangan ditinggal, gitu ya. Sebagai orang Islam sudah syahadat, ya harus sholat, karena setiap hari kita juga bersyahadat dalam sholat kita. Jadi nih orang Islam nggak sholat, yo nggak tahu ya, gitu ya, itu urusannya berbeda gitu. Karena Islam sendiri mewajibkan hambanya, ya Allah wajibkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Jadi pesan kami jangan pernah meninggalkan itu. Dan sebentar lagi juga, kurang lebih 1 bulan lagi sudah Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ya, usia kita sampai di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa. Sudah pernah puasa sebelumnya? Sudah. Udah latihan mungkin? Sudah. Puasa Ramadan juga? Iya. Kebetulan kan kedua orang tua juga Muslim. Oh iya? Iya. Lah kok jenengan Kristen? Ikut orang ibunya ibuku. Jadi nenek, ikut nenek. Oh, ikut simbah. Iya. Jadi dari kecil dengan simbah mungkin ya? Iya, jadi ngikut mbah. Oh, iya. Sebelumnya ini di Madiun, gerejanya di mana? Di GUP. Aktif di sana? Lumayan aktif, cuma hampir 3 tahunan inilah udah mulai nggak ke gereja gitu. Gitu. Apa yang membuat Mbak Akfe akhirnya tidak lagi ke gereja, lantas malah hari ini memutuskan untuk masuk Islam? Apa yang menjadi titik baliknya? Kadang itu kalau ke gereja males, Mbak. Oh gitu? Iya. Males. Terus? Males, pengennya cuma di rumah aja gitu, nggak mau ibadah. Terus kalau keinginan buat pindah Muslim kan sebetulnya udah dari lama, dari sekolah kelas 1, kelas 1. Satu SMK itu kebetulan. Cuma masih belum berani buat bilang ke Mbak juga kan, gimana-gimananya gitu. Simbah tahu ini hari ini? Tahu. Pribon Simbah? Ya masih agak kurang setuju sebetulnya. Orang tua tahu? Orang tua tahu. Senang orang tua? Orang tua suka. Saya tak kira tuh jenengan tuh di Jogja tuh kerja atau sekolah gitu ya.
pendidikan gitu. Ternyata memang dari Madiun mengkhususkan ke sini untuk Iya. syahadat. Baru datang tadi. Baru datang ini tadi. Oh, jam berapa dari Madiun? Jam 4 kurang berangkat. Sebelum subuh. Iya, 4 kurang 10. Kenapa kok memilih ke Jogja? Kenapa? Dapat infonya dari Iya, oh dapat saudara info juga. dari Mbak. Iya. Kok memilih Jogja Mbak? Kenapa? Dapat info dari mana jenengan? Sebenarnya tuh suka ikut ke teras dakwah, ikut tante ada pengajian di sana, terus kata tante coba aja di MCY gitu. Terus dapat nomornya MCY, saya coba hubungi kan, kayaknya bisa nih, ini mantep nggak gitu. Kata apa aksuinya ini juga mantep. Ya udah Bismillah aja kita ke Jogja. Jogja. Sebelumnya sudah lihat-lihat belum Sudah. medsosnya? Oh sudah. Saya kasih Mantau terus. Katanya, nanti di sana suruh sekolah juga nggak ya, nanti takutnya ibunya ini takutnya nanti udah jauh-jauh dari sana sama aja sini kayak yang di Madiun, kita coba dulu aja. Oh, gini. Oh, Nathan. Ya akhirnya memutuskan untuk kesini. Iya. Gitu. Kapan Mbak Aksve ini mantep yakinnya gitu? Wah, kayaknya Islam aja deh. Gitu itu kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Apa pemicunya? Mungkin ya karena dia sering diajak sama saudara juga sih. Saudara banyak Muslim ya? Banyak. Mayoritas muslim semua. Oh gitu. Iya. Berarti sering ikut mungkin kalau pas Lebaran gitu ngumpul Iya, juga gitu ngumpul. ya? Rumahku kan juga dekat sama masjid Mbak, jadi mungkin dari situ juga Melihat ya tiap iya, hari ya? tiap hari. Terus tempat kerja kan juga dekat sama pondok gitu. Iya. Madiun Jawa Timur ya banyak pondok ya? Iya. Termasuk kota ini santri juga ya? Oke. Oh, Nathan. Apa kendalanya Mbak kemarin di Madiun kok nggak bisa? Kendalanya mungkin kalau menurut saya harus bisa langsungnya itu loh Mbak. Oh, Mungkin jadi- kalau sholat harus bisa langsung bisa. Oh, jadi datang tidak disyahadatkan dulu tapi disuruh belajar dulu, Iya. harus bisa sholat dulu baru Iya. syahadat gitu Iya. ya? Itu kemana jenengan kemarin? Kemarin dapat infonya disuruh langsung ke KUA, terus ke KUA-nya cuma diajarin itu syahadat sama Al-Fatihah. Tapi belum disyahadatkan, maksudnya secara resmi gitu dari KUA-nya atau gimana? Cuma diajarin sama penyuluhnya Mbak. Oh sama penyuluh Iya, KUA. sama penyuluhnya. Oh, dan Cih. Ini Mbak Novi baru datang. Oh, jadi memang dari Madiun sendiri tidak ada mengeluarkan surat. Apa gimana? Mengeluarkan surat kalau udah bisa semuanya. Kayak sholat terus Sholat ngaji gitu. semuanya udah harus lancar semua. Sedangkan Baru kan bisa mengeluarkan. ini kan kita kan mualaf kan berarti kan belajar lagi dari nol Iya, ya. iya, iya. Terus kan, Prosesnya kan iya. syahadat dulu baru belajar. Nah, ini Iya. dibalik belajar Iya, dulu baru syahadat. Oke. Prosesnya begitu di sana. Terus setelah itu nyari opsi lain selain Iya, di sana. opsi lain. Terus langsung dapatnya di Jogja. Oke, alhamdulillah ya, jodohnya di sini ya. Oke. Gimana perasaannya sekarang? Ya, lega sih Mbak. Lega ya, Senang. Sudah mantap ya, yakin Mantap. ya? Wes, Islam ya. Iya. Jangan pindah-pindah. Enggak. Iya, monggo ditanda tangan dulu suratnya. Di sini gih, separuh kena materai, separuh kena suratnya. Iya. Sama nama jenengan di sini. Monggo. Assalamualaikum. Sekali. Satunya ya? Iya, satunya juga. Oh, ya sih. Jam 4 kurang tadi berangkat. Montoran. Serius? Montoran. Iya. 2 motor. Enggak, saya kan Ini kan tinggalnya di sini. ikut suami.
Dari yang mengantar, Sinten yang mau menandatangani untuk saksi? Monggo silakan. Oh saudara, oh iya sepupu ya. Ini di sini Mbak. Nama sama tanda tangan jenengan. Walah, naik motor. Iya, jauh. mentaran. Berhenti berapa kali? Sekali aja. Oh sekali. Iya, habis itu langsung. Oh lancar sih ya jam segitu, Iya. nggak terlalu padat. Nggak terlalu. Berapa lama tahu soal sender tiba-tiba? Taunya MCY. Baru sebulanan ini. Iya. Di Instagram atau YouTube? YouTube ngikutin, Instagram ngikutin. Oke. Jangan tanda tangan saksi. Mas, terima tanda tangan. Oh, Mbak ini di mana tinggal? Saya di Mitian baru. Oh, Niti Anu pantas deket teras dakwah ya. Iya. Nitian baru tuh sebelah mana ya? Itu loh dekat Rumah. Sebelahnya kampus AKK. dekat Masjid Al Alif, Iya kan, Furqan. ya. Dan depannya pas. Oh. Oke. Udah lama tinggal di situ. Saya baru mau setahun ke suami kan. Oh. Ini langsung pulang ke Madiun atau ke tempat jenengan dulu? Ke tempat saya Masih dulu. di sini Istirahat dulu. Baik, gini ya saya sampaikan untuk sunahnya setelah bersyahadat sunahkan untuk mandi wajib, gitu ya. Nanti pinjem handuk mungkin nanti dipinjemin ya. Saya sedikit mereview caranya mandi wajib. Sudah tahu cara wudhu? Sudah pernah belajar? Belum? Nanti saya kasih bukunya. Bismillah dulu kalau jenengan nanti wudhu atau mandi wajibnya kan masuk kamar mandi nggih ada Iya. toiletnya. Bismillahnya di luar ya, jangan di dalam, Di luar di toilet. luar toilet. Ngoten nggih. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan untuk mandi, membersihkan diri ya dari hadas kecil maupun hadas besar. Ngoten nggih. Iya. Nanti masuk, buka keran, air mengalir. Mulai dari membasuh tangan. Semua dimulai dari sebelah kanan. Kanan dulu ya. Iya. Tangan dulu, kanan dibasuh. Sela-sela kuku jangan panjang. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur dan membersihkan lubang hidung 3 kali juga. Setelah itu wajahnya dibasuh. Wajah itu batasannya bagian yang tidak ditumbuhi rambut. Ini wajah, gitu ya. Iya. Jadi nek cuci muka jangan cuma piuk-piuk gitu ya, tapi dibasuh sak Semua. muka gitu nggih. Nggih. 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, kiri 3 Tiga. kali. Setelah itu membasuh kepala dan daun telinga. Kepala nggih dibasuh dari sini ke belakang sampai sini, Iya. dilanjut ke daun telinga sampai dalam dibasuh. Gitu ya, sekali aja. Iya. Itu kalau wudhu terakhir kaki. Terakhir kaki. Jadi setelah membasuh kepala dan daun telinga, terakhir harusnya kaki. Tapi karena mandi wajib, sebelum kaki keramas dulu. Bersih-bersih semua, sabunan seperti jenengan mandi biasa. Sudah bersih dibilas semua, mau keluar kamar mandi baru kaki terakhir. Kanan 3 kali, kiri Kiri 3 3 kali. kali. Batasannya mata kaki dilebihkan sedikit. Iya. Ya gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau di luar, di public area, entah kita ke mall atau kemana, biasa itu kan tempat wudhunya tidak terlalu tertutup ya. Iya. Jadi tidak perlu tuh ngangkat muncul sampai tinggi sak lutut, nggak usah. Itu yang sering kita lihat ya. Jadi dalam hadisnya disebutkan mata kaki dilebihkan sedikit. Jadi paling 3 jari gitu ya yang Iya. dibasuh. Jadi nggak perlu diangkat sampai tinggi. Aurat itu menjaga, kan? Setelah itu keluar kamar mandi, baru mulai melaksanakan sholat. Nanti kalau belum bisa bacaannya Mbak, gerakannya dulu. Nanti dicontohkan ya Mbak, diajarin ya, dicontohkan itu dulu, itu terus. Kalau dekat rumah ada musola, masjid, saya sarankan untuk sering-sering berjamaah.
itu akan lebih cepat jenengan apal ya. Iya. Ya daripada sendiri nanti malah nggak apal-apal bingung, mendingan ikut jamaah. Dan kalau bisa pas suaranya terdengar, berarti kan jamaah subuh, maghrib atau isya itu terdengar suara imamnya. Kalau zuhur asar nggak terdengar, hanya diam, imamnya hanya memberikan apa yang saat pergantian gerakan. Ngaten nggih? Iya. Nanti bisa ikut jamaah dulu, saya sarankan, lebih cepat untuk hafal. Nggih. Gitu ya. Ini ada sedikit bingkisan untuk Mbak Aksve, ada mukena, ada buku Iqra, ada Al-Quran, ada sajadah, dan ada ini yang saya bilang tadi, bukunya, buku bimbingan. Di sini nanti ada gambarnya juga. Ini saya buka nggak apa-apa ya? Iya. Buka ya. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Di unboxing saya. Di sini nggih. Bagian di bab ibadah ini nanti ada gambar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Cara wudhu, apa yang dibasuh, gitu ya. Nah, ini. Ya, nih telinganya dibasuh pertama. Telinganya diusap juga kena air ya. Setelah itu masuk. Nah, ini mandi wajib tadi yang sudah saya sampaikan. Dalil wajibnya apa yang dilakukan saat mandi wajib itu, setelah kita ngapain atau ada peristiwa apa, ini disampaikan di sini. Dalil wajibnya mandi junub atau mandi wajib tadi. Salah satunya pertama Masuk Islam. masuk Islam. Jenengan ini Iya. mandi wajib atau mandi wajib setelah, kalau suami istri setelah berhubungan intim atau selesai haid. Iya. Karena wanita haid tidak diperbolehkan sholat, puasa, nggak boleh, gitu ya. Dan seterusnya, nih ada semua. Tata caranya sama seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ada semua nanti sampai di bagian sholat. Sudah ada gerakannya, bacaannya juga sudah ada latinnya. Jadi nanti jenengan bisa hafalkan yang ini. Iya. Karena kalau yang ini kan belum bisa. Belum bisa. Jadi yang dihafal yang latinnya, gitu ya. Iya. Nanti kalau mau, Mbak bisa nggak kalau saya sambil sholat sambil baca, bisa disalin atau diketik ulang, tempel di tembok. Jadi jenengan ngadep kiblat mana, ada temboknya, tempel situ. Jenengan bisa sambil baca, nggak apa-apa, dalam rangka belajar, gitu ya. Itu Iya. akan lebih cepat hafal. Ngatan, ini untuk Mbak Aksve. Dan ada zakat mal juga yang harus kami sampaikan ke teman-teman yang baru masuk Islam, mau diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo. Iya, karena di Madiun. Tak titipkan mbaknya. Buku pengambilannya, Mbak. Gitu. Ini kalau dari prosedur atau rules-nya, teman-teman yang syahadat di sini tidak langsung kami berikan sertifikat, tapi biasanya kami ada bimbingan dulu, diajarin tadi ya cara-cara sholat. Tapi untuk case-case tertentu, karena Mbak Aksve juga jarak jauh di Madiun, ya kan, tidak mungkin juga bimbingan ke sini. Itu ini saya titipkan ke jenengan, Mbak. Saya pasrahkan ke jenengan sebagai saudara untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya nanti. Dan kami juga titip untuk bimbingannya dari pihak keluarga. Ngaten nggih? Nggih. Belajar ya. Iya. Di tempat kerja udah ada yang mau ngajarin. Oh sih. Oke, pokoknya jangan berhenti sholat nih, 5 waktu jangan dibuang. Sesibuk apapun jenengan, tinggalkan dulu kesibukan itu, sholat. Nggih. Itu pesan saya. Nanti kami linkkan ke tim kami yang ada di Jawa Timur, Mas Ipung, Ayah Sofia. Insya Allah nanti dari tim sana juga, Masya Allah luar biasa, bisa dipantau oleh tim yang di sana, gitu ya. Iya, Mbak. Selamat, Mbak. Ini minta tolong untuk mengisi online ya. Jangan ada yang kosong, nanti kolomnya diisi semua. Iya. Jangan tak ambil dari buku. Buku pengambilan sertifikat ada, Mas? Minta.
apa-apa lanjut saja. Apa yang Di media. syaratnya harus Itu dulu? di KUA, jadi Oh. ini tanya dulu sama orang KUA, terus datang ke KUA, di apa, dituntun baca syahadat juga sebenarnya di sana. Terus bilang kalau belum lancar, panjang pendeknya belum benar, belum bisa sholat dan ngaji juga, jadi belum bisa sholat. Oh. Terus menghubungi saya gimana ya, terus saya harus belajar dulu, sedangkan kan belajar itu semua dari Bisa, nol. proses. Iya, prosesnya kan juga pasti lama, pelan-pelan, nggak bisa langsung cepat kan. Akhirnya ya coba nanti saya carikan. Oh, Masya Allah. Iya sih juga karena udah pengambilan sertifikat. Nomorku Panggilannya apa, Mbak? Aksve. Nggih. Nama baptis? Bukan, Bukan. belum dibaptis kok. Oh, wah, nggak banget ini. ini 2 kali. Aksve Verga. Oh, sih. Jadi alhamdulillah proses pensyahadatan dari Mbak Aksve sudah selesai, berjalan dengan lancar, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Mbak Aksve ini bisa istiqomah, kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam, tidak bosan untuk terus belajar, menambah ilmu agama, dan kelak menjadi hamba Allah yang istiqomah dan menjadi salah satu penghuni surganya nanti.